Misalkan Imam An-Nawawi beliau mengatakan, menjelaskan bahwa sholat di atas kendaraan hukum asalnya tidak boleh. Semua ulama bersepakat sholat di atas kendaraan tidak boleh. Tak oleh pak, pada sepeda motor sholat, tak oleh pak, pada masjid masalahnya dalam keadaan tidak safar, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat di kendaraan atau di mobil sana di luar itu nggak boleh, harus turun ke bumi, karena bumi itu adalah masjid. Wal ardu laka masjidun, kata Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dan bumi itu masjid bagimu. Sehingga masjid itu ada yang dibangun, ada masjid yang tidak dibangun. Yang dibangun seperti ini, Masjid Darussalam. Yang tidak dibangun, di mana-mana bumi itu masjid. Maknanya, kalau memang tidak mendapatkan masjid yang dibangun, di tengah jalan, di tengah hutan tidak ada masjid, sholat di situ, sepanjang bukan tempat yang najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu dan hadirin semua, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, bimbingan, rahmat dan perlindungan. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari ala rahilatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam perjalanan di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, haitsu tawajjahat bihi, kemana arah kendaraannya, sholat di atas tunggangannya sesuai dengan arah kemana arah menghadap. Yumi'u ima'an, beliau menggunakan gerakan isyarat. Sholatal laili, yakni sholat malam, illal faraidah, kecuali sholat wajib. Wa yutiru ala rahilatihi, dan beliau sholat witir juga di atas tunggangannya.
Hadis ini para jemaah menarik kita bicarakan. Ada beberapa persoalan fikih, baik yang sifatnya prinsip maupun yang sifatnya ijtihadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar tidak meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun Rasul tetap sholat. Ini prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Maknanya Rasulullah menjadi qudwah bagi kita, sedangkan kita yang tidak dijamin masuk surga ada kekhawatiran besar, rasa takut dilemparkan ke dalam neraka. Dengan amal yang kita kerjakan, termasuk sholat, berjamaah atau apapun, kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan. Dengan ibadah yang kita kerjakan bisa mendapatkan manzilah yang tinggi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan amal kalian yang memasukkan ke dalam surga. Lan yudkhilah amalukum al jannah. Bukan karena amal yang memasukkan ke dalam surga, tetapi karena rahmat dari Allah. Jadi kalau kita beramal sebenarnya untuk membeli rahmatnya Allah. Kalau sudah rahmat Allah kita dapatkan, maka ada ampunan, keselamatan dari neraka. Sedangkan sebanyak apa amal yang kita kerjakan, itu yang menentukan derajat kita nanti di surga. Kalau amal kita banyak, sholat kita kerjakan, semakin giat kita melaksanakan ibadah, semakin tinggi derajat kita. Fungsi daripada amal untuk meninggikan derajat, selain untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk meninggikan derajat. Tapi bukan semata-mata amal yang memasukkan kita ke surga, yakni rahmat Allah. Ini prinsip, kita tidak boleh meninggalkan amal. Perintah dari Allah harus kita kerjakan. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kata Rasul, apa yang telah aku perintahkan kerjakan sekemampuan kalian, sedangkan apa yang aku larang hentikan, jangan dikerjakan. Ini prinsip. Kalau saja Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar tetap sholat, maka kita umatnya ini juga tidak boleh meninggalkan sholat. Safar Rasul tetap sholat. Nah, adapun nanti cara-cara pelaksanaan sholat itu nanti fikih yang berbicara. Safar, Rasul safar tetap sholat sesuai yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum junahun wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun. Dan jika kalian sedang mengadakan perjalanan di muka bumi, maka tidak dosa antaksuru minas salat,
untuk kalian mengqasar, memperpendek solat. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut mendapatkan fitnah dari orang-orang yang kafir. Ini ayat menjelaskan dalam keadaan safar pun tetap kita sholat. Cuman cara pelaksanaannya, fikih menjelaskan bagaimana orang yang sedang safar. Maka berdasarkan ayat ini, zahir ayat, ulama mengambil satu kesimpulan dengan menyimpulkan falaisa alaikum junahun, tidak berdosa atas kalian antaksuru minas salat, untuk mengqasar salat. Berarti menurut satu pendapat, mengqasar salat itu pilihan, mau mengqasar iya, mau tidak dalam keadaan safar. Dengan ayat ini pula sebagian ulama mengatakan justru ayat ini menjadi penjelas untuk mengqasar salat yang hukumnya dianggap wajib. Wajib mengqasar salat menurut sebagian. Tapi ada yang mengambil kesimpulan tengah berdasarkan hadis Rasul. Ayatnya ada, dikuatkan dengan hadis. Rasul bersabda, "Shadaqatun tasaddaqahullahu biha faqbalu shadaqatah." Ini merupakan sedekah yang Allah berikan, maka terimalah sedekahnya. Terima di situ bukan bermakna wajib, tetapi anjuran. Sehingga kesimpulannya, bagi orang yang sedang safar lebih utama mengqasar dan menjamak sholatnya dalam batas waktu yang telah ditentukan, 48 mil, sekitaran 80 kilometer. Kalau dari sini 80 kilometer kemana Pak? Ke Sampang Pak ya? Ke Sampang. Kalau itu jaraknya. Kalau secara waktu mau tinggal di luar kota yang jaraknya segitu tadi, dengan niatan untuk tinggal di situ tidak sampai 3 hari, maka qasar dengan ketentuan fikih yang berbeda tadi. Ada yang menganggap wajib, ada yang menganggap tidak apa-apa pilihan, ada yang menganggap lebih utama mengqasar. Tapi kalau batasnya lebih daripada 3 hari, seminggu saya tinggal, maka tidak boleh mengqasar, karena sudah bukan terhitung safar. Kecuali kalau seseorang tinggal di suatu kota atau luar negeri, dia tidak tahu sampai kapan akan tinggal di situ, karena mungkin satu sebab mencari keluarganya yang hilang, tinggal di kota itu, tidak tahu berapa lama, meskipun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka di saat itu dia tetap terhitung musafir. Dan keadaan itu pula dia dibolehkan untuk mengqasar dan menjamak sholatnya, karena tidak tahu sampai kapan. Sedangkan batas untuk dibolehkan mengqasar dalam keadaan di luar tempat tinggalnya, yakni 3 hari 3 malam. Kalau dia tahu saya niat 3 hari 3 malam, seminggu saya di Surabaya, itu bukan lagi mengqasar. Tapi kalau tidak tahu berapa lama belanja, berapa lama Mas, tak tahu, misalkan entah seminggu atau 2 minggu, bahkan tidak ada niat untuk dia menentukan, maka di saat itu dibolehkan mengqasar dan menjamak sholat. Ini yang pertama dulu. Ini prinsip, ini nggak boleh kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Adapun hadis yang kita bahas di sini, sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
di atas kendaraannya yang sedang safar, dan itu dikerjakan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dari sini pula muncul perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Kalau sebagian ulama, misalkan Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa sholat di atas kendaraan hukum asalnya tidak boleh. Semua ulama bersepakat sholat di atas kendaraan tidak boleh. Tak oleh pak, pada sepeda motor sholat, tak oleh pak, pada masjid masalahnya dalam keadaan tidak safar, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat di kendaraan atau di mobil sana di luar itu nggak boleh, harus turun ke bumi, karena bumi itu adalah masjid. Wal ardu laka masjidun, kata Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dan bumi itu masjid bagimu. Sehingga masjid itu ada yang dibangun, ada masjid yang tidak dibangun. Yang dibangun seperti ini, Masjid Darussalam. Yang tidak dibangun, di mana-mana bumi itu masjid. Maknanya, kalau memang tidak mendapatkan masjid yang dibangun di tengah jalan, di tengah hutan tidak ada masjid, sholat di situ sepanjang bukan tempat yang najis. Lalu para jamaah sekalian, adapun orang yang safar lalu dia naik kendaraan, maka sholat di atas kendaraannya dalam keadaan safar. Di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas mengatakan kalau sholatnya sunnah atau nafilah itu boleh, seperti yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Rasul sholat di atas tunggangannya, dan itu menghadapnya kemana? Arah tunggangan onta atau kuda, biasanya onta. Maka disitulah menghadap, walaupun tidak menghadap ke kiblat. Berdasarkan firman Allah, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemana, ke arah mana saja kamu hadapkan, di sanalah wajah Allah. Ini untuk sholat sunnah. Adapun sholat yang wajib, di sini juga terjadi perbedaan. Mayoritas, bahkan ada yang mengatakan ijma ulama, tidak boleh sholat wajib di atas tunggangan, harus turun dari tunggangan. Ya, kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun dari tunggangannya itu mungkin, sangat-sangat mungkin, karena Rasul, para sahabat, kita sholat dulu turun dari onta atau kudanya. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu orang susah akan turun dari kendaraannya, karena memang mungkin kendaraan sekarang kan berkembang seperti bis atau kereta. Bagaimana hukumnya? Maka disinilah ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat seperti mana zaman Rasul, sholat itu harus turun dari kendaraan yang wajib. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, harus turun dari kendaraan. Maka tidak boleh sholat di atas kendaraan. Turun dari bis. Tapi menurut Imam An-Nawawi mengatakan yang paling sahih menurut dalam mazhab kami, Imam An-Nawawi menjelaskan yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i saja, kalau memang tidak memungkinkan untuk turun atau ada alasan yang lain,
misalkan kalau turun barangnya akan hilang, atau kalau turun penyakitnya semakin bertambah, atau memang tidak bisa turun, seperti kereta kan tidak bisa turun, atau naik bis lah tidak bisa turun, maka di saat itu untuk menjaga waktu supaya tidak keluar batas waktu sholat, maka dibolehkan untuk sholat wajib menurut Imam An-Nawawi yang paling kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh sholat di atas kendaraan kalau memang itu menjadi hajat, boleh saja sholat di atas kendaraan. Ini fikih Pak ya. Meskipun ada juga tidak boleh keadaan apapun harus turun. Kalau misalkan dia tidak bisa turun, ya kerjakan kalau sudah turun. Ada yang begitu. Nah, bagi yang melaksanakan sholat di atas kendaraan karena keadaan-keadaan tertentu yang mengatakan boleh, maka bagi yang mengatakan boleh ini mewajibkan setelah turun dari kendaraannya wajib diulang lagi. Nah, ini satu pendapat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau memang sudah tidak mungkin turun lalu sholat di kendaraannya untuk menjaga waktu, nanti kalau sudah sampai tujuan wajib diulang. Meskipun menurut pendapat yang lain seperti Imam Ahmad tidak wajib diulang, karena wajibnya sholat cuma sekali saja, bukan 2 kali. Pilih yang mana? Ini di atas kendaraan yang wajib. Terus selain itu ada yang namanya as-safinah, kapal laut. Bagaimana hukum sholat di atas kapal laut? Ini beda dengan kendaraan di darat. Khusus as-safinah, yakni sholat di atas kapal laut dikatakan sholli qa'iman wa illa faqa'idan. Kamu sholat berdiri di atas sampan atau di kapal feri. Kalau sini menuju pulau itu misalkan naik perintis, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa untuk berdiri, maka boleh duduk. Karena mungkin ombak, tidak bisa berdiri, boleh duduk. Dan dikatakan semua ulama sepakat sholat di atas kapal laut itu dibolehkan karena panjangnya perjalanan di laut. Lalu berkembang pada saat sekarang ini kendaraan udara atau pesawat terbang, maka dikiaskan dengan sholat di atas kapal laut. Sama, boleh sholat di pesawat, boleh sholat di pesawat, dengan catatan kalau bisa berdiri wajib berdiri, tapi kalau tidak mungkin untuk berdiri maka boleh duduk. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini tentang sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan bersafar dan sholat yang wajib. Hadis yang pertama. Terus di sini juga ada poin penting hadis yang pertama ini tentang wa yutiru ala rahilatihi, dan Rasul witir di atas tunggangannya atau kendaraannya. Witir meskipun dalam keadaan safar, Rasul itu witir. Sehingga dalam fikih ternyata hukum itu bertingkat. Dalam usul fikih mutafawitul hukmi, hukum itu bertingkat. Ada sunnah biasa,
sunnah hay'ah, ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada wajib biasa, ada wajib yang sangat ditekankan. Ada haram biasa, ada haram yang sangat-sangat berlipat. Nah itu nanti bentuknya masing-masing persoalan. Nah termasuk ini sunnah, solat sunnah. Dari sekian banyak solat nawafil atau solat sunnah, mana yang paling ditekankan? Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain, ulama menyimpulkan solat yang paling utama solat sunnah, yakni solat witir. Solat sunnah witir. Dalam keadaan safar pun Rasul tetap melaksanakan qiyamul lail baru solat witir. Tapi kalau memang sholat qiyamul lail, sholat tahajud tidak bisa, karena mungkin sudah waktunya tinggal sebentar lagi, maka yang paling diutamakan sholat witirnya. Apalagi Rasul tidak safar. Makanya menurut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, sholat witir itu wajib. Meskipun tidak terhitung sholat 5 waktu, tapi wajib hukumnya. Tapi jumhur ulama dari berbagai mazhab selain Hanafiyah sunnah saja, tetapi sunnatun muakkadatun. Ini yang paling ditekankan. Rasul dalam keadaan safar tetap sholat witir. Tapi selain sholat witir dan qiyamul lail, Rasul tidak. Ya, kan ada sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah yang menyertai wajib. Kalau sedang safar, Rasul tidak qobliyah ba'diyah, cukup sholat wajibnya saja, atau safar mengkosor sholatnya. Tapi kalau sudah qiyamul lail dan witir, itu yang ditekankan. Sehingga menurut mayoritas ulama, sholat witir menempati urutan tertinggi yang paling ditekankan daripada sholat yang lainnya. Di bawah sholat witir ada sholat tahajudnya. Di bawah tahajud ada sholat sunnah rawatibnya yang menyertai wajib. Ada qobliyah dan ba'diyah, pernah kita bahas. Ba'dal isya, ba'diyatul maghrib, wa ba'datul isya, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, qobliyah duhur dan ba'diyah duhur, asar, nggak ada ba'diyah asar. Itu termasuk yang ditekankan. Cuman yang paling ditekankan adalah sholat witirnya. Terus yang menyertai selain daripada sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, di bawahnya ada sholat tahiyatul masjid. Terus ada sholat id, istisqa, ada sholat duha. Yang paling bawah nanti ada sholat wudhu, sunnah wudhu, sholat termasuk sholat duha. Kalau sholat tarawih itu termasuk yang ditekankan juga, karena tarawih itu termasuk bagian daripada qiyamul lail, hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Tinggal kita kalau misalkan safar, diusahakan jangan sampai ketinggalan sholat malam. Secapek apapun, kalau memang sudah waktunya tipis, sebentar lagi mau masuk subuh, maka paling tidak sholat witirnya. Witir kan boleh serakaat, minimal witir itu 1 rakaat, Pak. Minimal. Sudah tinggal 5 menit, ya sudah sholat witir. Berapa? Serakaat boleh. Saking pentingnya sholat witir. Maksimal berapa? Sholat witir boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Seperti ya dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu kalau sholat witir pernah melaksanakan 7 rakaat dengan 1 salam, 9 rakaat, yang penting ganjil. Ada yang mengatakan paling banyak 11 rakaat sholat witir, ada yang mengatakan paling banyak 13 rakaat. Cuman kebiasaan kita 3 rakaat.
Para jamaah sekalian, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqbadal ilmu, sampai diangkatnya ilmu, wa taktsuru zalazilu, dan banyak gempa, goncangan-goncangan gempa, wa yataqarabaz zamanu, dan waktu berdekatan, wa tadhharul fitanu, dan banyak fitnah, wa yaksurul harju, dan banyaknya huru-hara, wa wal qatlu, yakni pembunuhan. Huru-hara berupa pembunuhan. Hatta yuksura fikumul mal, sampai menjadi melimpah di tengah-tengah kalian harta, fayafidha, melimpah. Berarti di hadis ini membicarakan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Kalau tanda besar itu menunjukkan sudah semakin dekat kiamat, seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terus matahari terbit dari barat, lalu ada ad-dabbah, binatang yang muncul dari bumi di Mekah, dan seterusnya. Ada 10 tanda kiamat besar, tanda besar kiamat ada 10. Nah, yang terjadi sebelum tanda-tanda besar muncul, ada tanda-tanda kecil. Banyak sekali tanda kecil terjadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadal ilmu. Yang pertama, sampai ilmu diangkat. Kalau di zaman Rasul mengatakan, kalian ada pada zaman kasirul ulama, banyak para ulamanya, sahabat, para tabi'in, itu banyak para ulama. Wa sayati ala nasi zamanun taksuru fihi al-qurra wa taqillu fihi al-fuqaha. Tapi ingat, satu saat nanti kata Rasul akan ada satu masa para ahli Quran, para qori, para qurra, para penghafal Quran banyak, tetapi menjadi sedikit ahli fikihnya. Ini juga menjadi nasihatlah kepada siapapun, terutama kepada para orang tua dan para penghafal Quran yang ada di pondok-pondok pesantren, supaya kalau sudah selesai menghafalkan Quran jangan berhenti, tetap melanjutkan memperdalam ilmu Qurannya, memperdalam ilmu fikihnya. Karena yang banyak terjadi kalau sudah hafal Quran, mendapat julukan al-hafiz, keburu mau ngajar. Walhasil dia hafal tapi tidak paham. Dia hafal tapi tidak tahu maknanya. Yang penting hafal bacaan bagus, diperlombakan, masuk MTQ tapi tidak tahu maknanya. Apa yang terjadi kalau sudah Quran tidak dipahami maknanya? Akan memungkinkan memahami Quran tanpa ilmu menurut pemahaman pribadinya, lalu disimpulkan sendiri menurut pemikiran. Itu tidak dibenarkan berdasarkan hadis Rasul, hadis mutawatir. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin, barang siapa bicara Quran tanpa ilmu, meskipun hafizul Quran, tanpa ilmu dia, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di neraka nanti pada hari kiamat. Jadi kalau sudah hafal Quran jangan tergesa-gesa mau ngajar. Iqra'ul Quran, khairukum man ta'allamal Quran,
wa 'allamahu itu artinya sebaik-baik orang yang mempelajari Quran lalu mengajarkan, maksudnya dia mempelajari Quran, menghafalkan iya, memahami ilmu-ilmunya iya, memahami ayatul ahkamnya juga iya, fikih-fikihnya yang sumbernya Quran juga iya, baru dia mengajarkan. Tapi kalau sampai menghafal selesai dan tidak tahu maksud dan arti fikihnya, berarti kan belum sempurna. Khairukum man ta'allamal Qur'an, ya Pak. Masuk hadis ini yang Rasul mengatakan akan datang satu masa taksuru al-qurra, banyak para qori'nya, menghafal Qur'annya banyak, tetapi wa taqillul fuqaha, sedikit ahli fikihnya. Ya sekarang ini kalau urusan Quran di kota-kota besar ada sekolah Quran, orang tua semangat anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, atau ada sekolah yang mentargetkan saat selesai kelas 6 minimal 15 juz, semangat orang tua. Sudah Isya. Saya kira demikian dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.